Ya, nanti teman-teman masukkan emailnya, email blogspotnya ya, yang teman-teman misalnya menggunakan blogspot. Kemudian masukkan blog ID-nya, teman-teman tinggal copy aja blog ID-nya sebelah situ. Ya, setiap blogspot itu mempunyai blog ID, masukkan blog ID-nya. Oke, kemudian URL blognya masukkan ya, subdomain blogspotnya itu masukkan tuh ya. Misalnya berita menarik 123 blogspot.com. Kita copy, teman-teman bisa pastekan aja di tengah-tengah situ URL-nya. Oke. Udah. Kemudian teman-teman tambahkan blognya, ini bisa teman-teman masukkan berapapun blogspot yang teman-teman mau mainkan gitu kan. Terposting secara sempurna atau belum? Ya, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Kita refresh dulu. Oke, kita refresh. Nanti kita lihat hasilnya tuh sudah ada 3 yang terposting, ada yang terschedule ya teman-teman sekalian. Kita akan cek ya, apakah artikelnya ada. Ya, definisi hewan kita lihat teman-teman sekalian. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Mas Didik, bagaimana sih pandangan Mas Didik tentang tools namanya adalah yang disebut dengan Nexsumo 2.1? Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian ya. Ini ada produk yang menurut saya luar biasa ya. Saya sudah memakai tools ini sebenarnya dari tahun lalu ya. Namanya adalah Nexsumo 2.1 ya. Mungkin bagi teman-teman yang dulu pernah bertanya, Mas Didik, gimana sih pandangan Mas Didik tentang Nexsumo ini? Ya, jadi Nexsumo ini adalah tools wajib bagi teman-teman yang sekalian yang bermain di wilayah blogger, WordPress, bermain di wilayah SEO, bermain di wilayah website, yang bingung cara membuat posting artikel secara otomatis itu seperti apa gitu kan. Yang selama ini pusing, aduh bikin konten artikel tuh gimana ya, susah ya. Nah, dengan tools ini teman-teman sekalian ya, teman-teman bisa mengenerate ya artikel spin translate ya hanya dengan sekali klik ya. Ini menurut selama ini yang saya pakai teman-teman sekalian ya. Saya akan tunjukkan ya. Jadi teman-teman sekalian ya, jadi seperti ini. Jadi kalau teman-teman sekalian misalnya punya website ya, ini website ya, websitenya adalah Blogger ya, atau websitenya adalah WordPress ya, atau ya website TLD juga bisa ya teman-teman sekalian ya, tuh website TLD ya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi kalau teman-teman sekalian misalnya bingung gitu kan, jadi kita akan mengambil sebuah artikel ya, artikelnya di sini adalah artikel luar negeri ya teman-teman sekalian, yang akan kita jadikan ya, akan kembali ke artikel mereka ke Blogger ya, kemudian bisa kita posting secara otomatis ke WordPress kita, atau kita bisa posting ke website kita teman-teman sekalian ya. Dan ini website dari luar negeri yang kemudian kita generate ya, kemudian kembali menjadi berbahasa Indonesia. Ya, kita generate menjadi berbahasa Indonesia. Oke, saya akan gambarkan teman-teman sekalian ya. Mungkin teman-teman misalnya pengen melihat ya demonya seperti apa, saya akan tunjukkan teman-teman sekalian ya. Di sini ya contoh misalnya kita akan generate bahasa Indonesia ya. Ini teman-teman nanti bisa lihat ya. Ini videonya seperti ini ya. Saya akan tunjukkan teman-teman sekalian. Kita akan tonton dulu. Ini generate artikelnya. Ya, nanti kita akan masukkan di atas seperti ini. Teman-teman tinggal masukkan aja kata kunci apa yang teman-teman nama apa yang teman-teman mau targetkan. Kemudian keyword artikelnya apa, misalnya virus corona. Ya, kemudian teman-teman misalnya mau berapa kata. Ya, artikelnya mau berapa ya, kemudian minimal berapa, maksimal berapa gitu ya. Kita akan lihat di situ akan keluar beberapa artikel-artikel ya yang berbahasa Indonesia, ada juga yang berbahasa Inggris ya. Di teman-teman bisa lihat di sini ya, hasilnya nanti teman-teman bisa lihat ya di artikel, di foldernya nanti akan keluar seperti ini teman-teman sekalian. Tuh artikelnya sudah ada sekitar 34 artikel ya, seperti ini. Teman-teman bisa copy ya, pastekan aja di website teman-teman sekalian ya. Jadi sudah ada, dan ini secara istilahnya adalah tidak melanggar kaidah SEO ya teman-teman sekalian ya. Jadi ya, karena yang kita generate adalah artikel-artikel yang dari luar negeri ya teman-teman sekalian ya. Ini misalnya kalau blogspot gimana Mas Didik, apakah bisa di post secara otomatis? Kita lihat teman-teman sekalian ya. Masuk aja ke email blogspotnya seperti ini ya. Nanti teman-teman masukkan emailnya, email blogspotnya ya, yang teman-teman misalnya menggunakan blogspot.
Kemudian masukkan blog ID-nya. Teman-teman tinggal copy aja blog ID-nya sebelah situ. Ya, setiap blogspot itu mempunyai blog ID, masukkan blog ID-nya. Oke, kemudian URL blognya masukkan ya, subdomain blogspotnya itu masukkan tuh ya. Misalnya berita menarik 123 blogspot.com. Kita copy, teman-teman bisa pastekan aja di tengah-tengah situ URL-nya. Oke. Udah. Kemudian teman-teman tambahkan blognya. Ini bisa teman-teman masukkan berapapun blogspot yang teman-teman mau mainkan gitu kan. Ya, nggak hanya satu, masukkan 2, 3, 4, 5, silakan teman-teman sekalian ya. Oke, kemudian kita akan generate konten teman-teman sekalian. Ya, misalnya saya akan nembak kata kunci ya, generate keywordnya ya, teman-teman nanti masukkan di situ kata kuncinya misalnya animal ya. Kemudian keywordnya juga animal ya. Kemudian bahasanya bahasa Inggris, kita translate ke bahasa Indonesia. Oke, kemudian kita lihat di situ minimal KTS 500 kata. Kita minta 20 artikel. Oke, kita akan lihat di sini dia akan terposting secara otomatis ya teman-teman sekalian ya. Oke. Udah, kita lihat di post to blogernya apakah sudah terpost secara sempurna. Teman-teman bisa lihat di sini. Mau dijadwalkan juga bisa ya teman-teman sekalian ya. Masukkan kata kuncinya tadi. Ya, kemudian mau kita jadwalkan. Ya, kita masukkan kategorinya apa. Misalnya kategorinya adalah animal juga. Kita buat postingnya berapa per hari. Misalnya saya pengen masukkan 5 per hari. Oke. Jumlah harinya berapa ya, postingannya selisihnya berapa. Oke, kemudian create ya. Kita klik di situ. Oke, nah dia akan proses teman-teman sekalian untuk connect ke blogspotnya, akan memposting secara otomatis ya. Oke, kita akan coba lihat di halaman blogspotnya teman-teman sekalian ya, apakah sudah masuk ya. Kita masukkan di email kita tadi yang sudah kita daftarkan. Kita masukkan passwordnya. Oke, nah kalau ada verifikasi silakan verifikasi aja ke nomor HP teman-teman sekalian, masukkan kodenya. Ya, ini simple ya teman-teman sekalian ya. Oke, kemudian kita akan lihat ya ke blogspotnya teman-teman sekalian, apakah sudah terverifikasi Nexumo-nya. Oke, kita akan lihat blogspotnya apakah sudah terposting secara sempurna atau belum. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Kita refresh dulu. Oke, kita refresh. Nanti kita lihat hasilnya tuh sudah ada 3 yang terposting, ada yang terschedule ya teman-teman sekalian. Kita akan cek ya apakah artikelnya ada ya, definisi hewan. Kita lihat teman-teman sekalian. Oke, sudah masuk ya teman-teman sekalian ya, dan ini bebas istilahnya adalah duplikat konten ya, jadi aman ya teman-teman sekalian ya. Oke, nah bagaimana kalau posting ke WordPress? Nah, sama ya teman-teman sekalian ya, polanya hampir sama nih. Posting ke WordPress, kita akan lihat teman-teman sekalian ya, post konten juga hampir sama. Teman-teman tinggal masukkan aja ya kata kuncinya misalnya SEO Mastery. Oke ya. Oke, teman-teman bisa masukkan websitenya. Oke, ini kontennya what is SEO. Oke, bisa menambahkan beberapa situs, ini masukkan aja situsnya nanti. Oke, kategorinya tinggal kita masukkan kategorinya tentang apa, SEO misalnya. Oke, kemudian teman-teman bisa post konten perharinya mau berapa. Oke, sama kayak tadi ya, misalnya perharinya teman-teman bisa 20 postingan. Oke, atau 10 terserah ya teman-teman sekalian, mau 5 juga boleh ya. Oke, kalau sudah aman semua di situ, silakan teman-teman create task ya. Kita akan lihat di sini, dia akan terproses secara sempurna teman-teman sekalian. Oke. Nah, sudah masuk 17, 16, 15 komplit ya. Oke. Sudah komplit, nanti teman-teman bisa lihat lagi. Nah, ini di websitenya kita bisa cek di situ. Oke, nah sudah masuk ya teman-teman sekalian ya. Tuh banyak sekali ya kata kunci tentang apa itu SEO dan lain sebagainya. Oke, sudah masuk ya, terpublish di situ ada 3. Teman-teman bisa lihat nanti seperti apa artikelnya, apakah bagus.
Nah, beserta foto-fotonya ya teman-teman sekalian ya. Tuh, jadi sudah tidak pusing lagi teman-teman membuat konten, tidak pusing lagi untuk membuat artikel, dan artikelnya aman-aman saja ya teman-teman sekalian. Oke, ya ini ada banyak sekali teman-teman sekalian, bisa spin text ke 6 bahasa ya, auto spin artikel dengan 6 bahasa asing, generate spin text artikel bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Oke, ini bagi teman-teman yang pengen order ya, nanti boleh ya, langsung aja teman-teman mau yang paket sebulan ada. Coba aja sebulan dulu ini teman-teman sekalian ya. Saya kemarin coba sebulan, saya coba lagi sebulan cuman 155.000. Oke, gitu ya teman-teman sekalian ya, paket 3 bulan juga boleh, mau lebih hemat lagi pakai 6 bulan sekalian ya. Oke, ini pandangan saya tentang Nextsumo. Saya sudah mempraktekannya, saya sudah menggunakan tools ini, bahkan saya sekarang juga masih menggunakan Nextsumo ini. Saya sangat merekomendasikan bagi teman-teman yang menggunakan teknik SEO, bagi teman-teman yang bingung membuat konten di websitenya, di blogspotnya, di WordPressnya. Tenang, karena sudah ada Nextsumo, dia akan bisa menggantikan tugas teman-teman sekalian untuk posting itu semua. Bahkan terbebas dari ya istilahnya duplikat konten. Oke, begitu teman-teman sekalian, sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.